Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah inner child ya, dibicarakan atau diperbincangkan oleh banyak orang. Banyak yang bilang, oh ini inner child saya nih, ini yang membuat saya kadang-kadang mungkin kondisinya nggak nyaman dan sulit terselesaikan. Tapi apakah semua bentuk inner child adalah bentuk dari luka batin atau sebenarnya suatu hal yang it's okay kok ada dalam diri seseorang dan itu akan menjadi satu hal yang juga membuat pribadinya jauh lebih baik. Nanti kita akan bahas topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar pola asuh. Yang pertama, anak laki-laki atau laki-laki tidak boleh menangis. Kita mungkin sering banget ya mengutarakan ini tanpa sadar gitu. Misalkan saat anak terjatuh atau anak lagi sedih, jangan nangis, kamu kan laki-laki nggak boleh nangis gitu ya. Nah, apakah ini suatu hal atau ungkapan yang tepat? Atau justru membuat emosi anak laki-laki tersebut atau bahkan sampai dia beranjak dewasa jadinya tidak pernah rilis gitu ya. Ada yang tertahan dan akhirnya menimbulkan ledakan pada kondisi-kondisi lain. Nah, ini akan kita tanyakan dan kita konfirmasi bersama psikolog kita hari ini. Sebenarnya wajar nggak sih seorang laki-laki itu menangis? Nanti kita akan konfirmasi ya. Oke, selanjutnya adalah mendidik anak itu hanya tugas ibu. Nah, ini sering banget nih kita dengar bahwa itu kan tugas kamu sebagai ibu untuk mendidik anakmu gitu ya. Loh, ini anak sendiri apa anak berdua gitu ya kan. Orang tua itu kan ayah dan ibu. Lalu kenapa menjadi tugas seorang ibu saja untuk mendidik anaknya? Nah, ini mitos atau fakta sih, benar atau tidak pembagian tugas ini? Nanti kita akan konfirmasi juga bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah orang tua harus kompak dalam mendidik anak. Nah, ini nih baru kita bahas tadi sebenarnya ya di mitos atau fakta poin sebelumnya bahwa orang tua tuh harus kompak. Kompaknya di sini apakah pembagian tugasnya harus benar-benar dilakukan secara disiplin gitu. Misalnya ibu tugasnya urus rumah, lalu didik anak. Ayah tugasnya cari nafkah, mencukupi semua kebutuhan keluarga. Apakah itu yang disebut kompak atau justru ibu dan ayah saling berkolaborasi nih untuk bisa saling bahu-membahu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga dan bahu-membahu juga untuk mendidik dan mengurus rumah. Nah, itu nanti kita akan tanyakan juga bersama psikolog kita. Oke, selanjutnya adalah anak tunggal cenderung kesulitan bersosialisasi. Banyak yang bilang, aduh anaknya sendirian aja nih, nggak mau anak kedua atau anak ketiga gitu ya. Nah, ini dibilang bahwa nanti efeknya si anak jadi susah loh bersosialisasi. Jadi susah loh punya teman karena dia nggak punya, istilahnya nggak punya simulasinya di rumah untuk bisa berhubungan dengan orang lain atau temannya gitu ya. Apakah benar? Apakah ini valid seorang anak tunggal itu jadi sulit bersosialisasi? Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah orang tua itu tidak pernah salah, ya kan? Orang tua itu nggak pernah salah. Kalau orang tua salah lihat pasal 1, suka kayak gitu ya. Jadi kalau kita bicara pada orang tua kita mungkin dulu, tuh kan ibu bilang apa, tuh kan bapak bilang apa gitu ya. Pasti nggak salah deh apa yang dikatakan orang tua. Apakah ini benar? Apakah sudah benar-benar seorang tua itu, orang tua tuh tahu betul karakter anak sehingga apa yang orang tua ucapkan sudah benar-benar diobservasi jadi nggak pernah salah, atau justru ungkapan ini adalah hal yang salah? Nanti kita akan konfirmasi juga nih bersama psikolog kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa mitos atau fakta seputar pola asuh. Dan di segmen kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mbak Finandita Utari, MPSI Psikolog CTC, CGA, psikolog dari Primadita
Consulting. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Cantik banget loh hari ini, Iya. seger ya buat nuansa weekend kita jadi ceria. Oke, kita akan bahas dulu di segmen ini tentang mitos atau fakta seputar pola asuh nih. Karena mungkin masih banyak yang salah atau bukan salah, nggak tahu bahkan kalau itu salah gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau laki-laki itu atau anak laki-laki itu nggak boleh menangis. Apakah ini suatu hal yang tepat untuk emosinya atau sebenarnya ini nggak boleh loh sama sekali dilakukan? Oke, anak laki-laki nggak boleh nangis begitu ya. Ini mitos. Mitos ya? Gitu ya. Karena warna emosi itu kan tidak melihat jenis kelamin dia laki, dia perempuan. Dan bagi anak itu penting juga untuk diajarkan perasaan. Bagaimana ketika dia merasakan bersalah, dia merasakan kecewa, kemudian dia menangis, atau kemudian dia merasakan emosi lainnya seperti kebahagiaan juga termasuk bagian dari emosi gitu ya. Ataupun dia menangis karena haru, karena tidak semua yang maksudnya nangis itu adalah sesuatu yang negatif gitu. Yang tidak boleh dilakukan adalah ketika nangis itu berlarut-larut, didiamkan, diabaikan dan tidak diajarkan anak bahwa menangis itu kenapa misalkan. Jadi anak itu harus digali nih si anak laki-laki. Oke, kamu nangis kenapa? Oh ya lomba tapi kalah misalnya. Atau kenapa kamu menangis? Aku terharu bunda misalnya ya, nggak nyangka bisa jadi juara kelas. Jadi dia menangis karena dia bahagia. Jadi konteks menangis itu sebetulnya anak harus diperkenalkan baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang tidak boleh adalah apabila itu menjadi berlebihan. Oke, jadi ini mitos ya kalau anak laki-laki itu tidak boleh menangis. Justru harus digali kenapa dia menangis dan dia harus mengenali tangisannya itu karena apa. Karena kalau nggak kenal nanti dia nggak tahu ya, akhirnya terus aja gitu larut dengan emosinya tersebut dan akhirnya nangisnya berkepanjangan. Ini yang nggak boleh ya. Oke, jadi moms dan juga ada di rumah mungkin harus membantu anak ketika dia menangis, terutama anak laki-laki, ditanyakan nih nangisnya kamu tahu nggak sih karena apa. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita nangis aja padahal nggak ngerti masalahnya apa. Oke, curhat ya. Oke, selanjutnya adalah mendidik anak itu hanya tugas ibu. Kadang-kadang sedih juga ya punya anaknya bersama. Terus bahkan kalau di akta lahir aja nama ayah duluan. Tapi kenapa mendidik anak kok tugas ibu aja? Ini sebenarnya mitos atau fakta sih? Oke, mendidik anak itu kalau dibilang ibu saja gitu ya, itu mitos Mitos gitu. ya? Karena faktanya mendidik anak itu harus kolaborasi antara ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu saling bekerja sama nih dalam mendidik, dalam mengasuh. Dan anak juga akan melihat bahwa ada pola pengasuhan dari ayahnya dan juga dari ibunya yang saling bersama-sama. Yang kemudian hari ketika si anak itu nanti besar, tumbuh berumah tangga, dia akan melihat pola di mana dia di masa kecilnya diasuh oleh kedua orang tuanya yang saling bekerja sama, saling bersinergi dan saling berkolaborasi itu tadi. Sehingga untuk pola asuh atau mendidik anak memang harus kerjasama antara ayah dan bunda. Baik, jadi itu mitos ya kalau hanya tugas ibu, justru kolaborasi ini penting. Lagian sayang juga loh kalau hal-hal baik dari si ayah nggak bisa diturunkan pada anak karena ayahnya jarang banget nih touch anaknya ya kan. Cuma kadang klaim aja kalau anaknya pintar, oh anak ayah. Kalau anaknya nggak pintar, oh anak tetangga. Nggak nyalain ibunya sih ya, soalnya bikin pertengkaran biasanya kalau kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Orang tua itu harus kompak dalam mendidik anak. Nah ini benar sebenarnya yang tadi kita bahas juga ya, bahwa harus ada kolaborasi. Sekompak apa dan bentuk kompak itu harus clear juga nih. Kadang-kadang kompak karena punya tugas masing-masing, ya udah ini kita udah kompak kok gitu. Atau kompak itu bentukannya yang ideal seperti apa? Oke, bentuk kompak. Nah ini fakta berarti ya, betul bahwa memang kerjasama ayah ibu di rumah itu harus kompak, harus sama-sama. Dan bentuk kompaknya adalah saling mengisi satu sama lain. Jadi bukan mencari kekurangan dari ayah atau dari bundanya, tapi justru saling mengisi. Misalkan, oh ya ayahnya terlalu sibuk, oh bundanya lebih banyak waktu di rumah. Jadi saling bisa mengisi satu sama lain. Kemudian juga saling menghargai antara ayah dan ibunya gitu. Dan saling mengedukasi anak, misalkan ayah bilang gini, nah bantuin bunda cuci piring, kasihan tuh bunda cuciannya banyak gitu ya. Dan kemudian ibu bundanya, nak tolong bukain pagar tuh ayahmu datang gitu. Jadi saling mendukung di situ, kemudian anak bisa melihat bahwa oh kedua orang tuaku ini sangat kompak dan saling berkomunikasi gitu ya. Bukan cuma sekedar oh ya ayah kan udah kerja cuma mencukupi bayar SPP sekolah. Betul. Ya udah bunda tuh urusan masak, tapi sebetulnya
kompak yang dimaksud adalah saling kerjasama itu tadi. Bunda juga bisa bilang misalkan ayah bunda lagi kurang sehat, boleh nggak bantuin adik bikin PR dulu nih gitu. Lalu bilang sama anaknya, nak bikin PR-nya sama ayah dulu ya, bunda lagi kurang sehat. Sehingga kekompakan itu akan terjalin di dalam rumah. Baik, jadi harus saling mengisi. Kompak di sini bukan cuma jadi blok-blok aja ya, blok-blok tugas. Saya nggak berarti, oh ini tugas kamu, saya nggak mau sentuh ya. Kalau memang ada waktunya dan mungkin bisa, ya nggak apa-apa juga ya. Justru jadi baik juga kan untuk dilihat dan dicontoh oleh anak. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau anak tunggal katanya kesulitan nih untuk bersosialisasi. Makanya sering dibilang tambah deh anaknya biar anaknya ada teman gitu. Tapi kan banyak ya pemikiran orang tua zaman now gitu ya. Mau punya anak satu karena apa gitu. Nah ini sebenarnya mitos atau fakta sih bahwa anak tunggal susah loh nanti bersosialisasi. Ini dijawab dengan bisa mitos, bisa fakta. Iya. Ya, kenapa demikian? Bahwa secara garis besar menurut penelitiannya memang anak tunggal itu ada kecenderungan introvert, ada kecenderungan sulit bersosialisasi gitu ya. Itu ada kecenderungan. Namun tidak selamanya demikian. Kenapa? Karena ada peran dari pola asuh orang tua. Ketika orang tua menyadari bahwa ini anak saya cuma satu-satunya, kemudian saya tidak ingin anak saya terbawa oleh ego-ego negatifnya, maka mungkin orang tuanya bisa misalkan mengajak anaknya untuk berbagi sama temennya. Kamu kalau ke sekolah mungkin bawa snacknya lebih ya, nanti bagi teman. Atau diajak ke panti-panti sosial untuk berderma atau untuk istilahnya beramal gitu ya, sehingga si anak itu belajar bahwa aku tuh tidak sendiri dan aku harus berbagi. Atau ada saudaranya datang ke rumah, kemudian anak dilibatkan. Coba deh kamu ajak main, saudaramu datang tuh main bareng di sana misalnya ya, seperti itu. Sehingga mungkin anaknya bisa saja tidak menjadi introvert atau tidak tadi yang menjadi antisosial dan sebagainya. Jadi untuk masalah anak tunggal itu kecenderungan sulit bersosialisasi ya bisa mitos bisa fakta. Sehingga memang peran pola asuh lah yang paling tepat untuk membentuk anak tersebut. Oke, jadi bisa mitos bisa fakta. Kalau memang pola asuhnya kurang tepat akhirnya benar nih. Anaknya yang mungkin jadi ngerasa sendiri, superior aja karena jadi anak emasnya di rumah. Ketika bersosialisasi jadinya kadang nggak mau kalah gitu ya karena biasa jadi center. Tapi kalau pola asuhnya tepat bisa loh si anak berarti jadi anak yang gampang ya, punya teman banyak, disayangi temannya. Jadi memang masalahnya ada di pola asuh karena kadang-kadang yang anaknya 10 pun ada aja ya sulit bersosialisasi karena pola asuh yang gak tepat. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau orang tua itu tidak pernah salah. Ini kayak pasal-pasal senior ya. Kalau kita di sekolah dulu ya senior gak pernah salah. Kalau salah lihat pasal 1 gitu. Jadi kayaknya mutlak gitu bahwa apa yang dikatakan orang tua adalah benar. Nah ini mitos atau fakta nih Mbak? Ini mitos gitu ya, bahwa dibilang orang tua kan nggak boleh salah atau nggak pernah salah gitu ya. Itu mitos karena apa? Karena kita manusia itu tidak luput dari kekhilafan ataupun kesalahan. Sehingga ketika kita berbuat salah atau baru menyadari di kemudian hari pernah melakukan kesalahan terhadap anak, bisa kita ucapkan maaf ya, waktu itu bunda marah-marah sama kamu karena waktu itu bunda sedang capek atau bunda sedang kurang sehat, sedang sakit dan segala macam. Jadi memang sangat penting ini komunikasi ya dari orang tuanya sendiri. Kemudian juga ketika memang anak itu misalnya merasa bahwa saya butuh dukungan dari keluarga nih. Nah, oleh sebab itu orang tuanya harus saling berdiskusi di dalam rumah. Oke, jadi tidak benar bahkan mitos ya kalau orang tua tuh tidak pernah salah. Sering loh kadang-kadang kita nggak kenal anak kita juga apa yang dia rasakan. Jadi keputusan-keputusan atau kebijakan yang dilakukan di rumah mungkin malah cenderung salah untuk si anak. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang topik utama kita hari ini yaitu inner child. Dan pemirsa kalau ada mungkin mau telepon ke kami boleh loh di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan bahas topik utama tentang inner child. Nah kalau kita saat ini sering banget ya menyalahkan atau mengambing hitamkan inner child kita pada hambatan-hambatan atau kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita saat dewasa. Nah
sebenarnya inner child ini tuh apa sih? Apakah bentuknya selalu luka batin yang akhirnya mengganggu kehidupan seseorang saat dewasa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan bagi pemirsa di rumah mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Mbak Vinandita Utari MPSI, psikolog CTC CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak, kalau kita bicara inner child kayaknya sekarang sering banget ya, ini inner child aku nih gitu ya. Lalu kadang sering dikambing hitamkan bahwa ini kondisi yang menghambat beberapa hal dalam kehidupan seseorang saat dewasa. Kita sekarang kenalan dulu nih, sebenarnya inner child itu apa? Dan apa ya dalam kehidupan seseorang tuh posisinya di mana gitu? Oke, inner child itu adalah sisi kepribadian orang ya, sisi kepribadian orang dewasa yang dihasilkan melalui pengalaman di masa kecilnya. Atau juga dalam bahasa ilmiahnya juga disebut juga ego state. Nah, ego state ini bentuknya bisa macam-macam ya. Kemudian banyak dan rupanya juga banyak gitu ya. Kalau merujuk dari teorinya internal family system itu ada 5 macam. Kemudian ada juga ahli lain yang menyebutkan itu 3 macam. Intinya ego state atau inner child ini, sisi kepribadian ini dia itu tidak tunggal gitu ya. Dia itu jamak. Jadi bentuknya macam-macam. Kemudian yang dihasilkan dari pengalaman masa kecilnya itu juga bisa berbeda-beda dengan pengalaman yang sama. Oke. Nah, ini nih yang jadi bukan masalah sih sebenarnya. Kadang-kadang kita sering banget gampang banget ini inner child aku gitu ya. Padahal untuk mencapai atau mengenal betul dan mengambil oh ini inner child saya gitu. Ini kan harus ada mapping juga kan, nggak bisa asal aja ke-trigger sesuatu ini inner child aku gitu. Sebenarnya ada cara tersendiri nggak sih untuk seseorang memilah-milah dan memahami oh ini inner child dia gitu? Iya, bisa ketika dia menyadari bahwa ada pengalaman di masa kecil yang membentuk dia hingga saat ini. Contohnya misalkan kalau di dunia kerja misalnya ya, orangnya sangat ambisius gitu ya untuk meraih karir, meraih prestasi gitu ya. Kemudian dia menyadari bahwa oh ini dibentuk waktu kecil saya yang memang saya selalu sebagai siswa yang berprestasi. Gitu ya. Kemudian itu yang membentuk dia sekarang saat ini. Itu inner child di sisi satunya. Namun ada juga inner child di sisi yang berbeda. Misalkan dia jadi takut ketemu orang, tidak berani berkomitmen, tidak berani untuk menjalin hubungan sama orang lain karena dari kecilnya mungkin saja tidak dipercaya oleh orang tuanya atau tidak pernah dipercaya oleh lingkungannya. Jadi untuk mengenali apakah oh ini inner child saya atau bukan itu ya, orang tersebut harus menyadari ya yang saya alami itu apa sih, kemudian dia mengingat-ingat lagi kejadian sebelumnya. Ini apa yang membentuk saya? Misalkan oh ada pengalaman di masa lalu yang membuat saya seperti sekarang ini. Itu kalau dia memang menyadari. Gitu. Kemudian lagi nanti ketika orang itu sudah menyadari, bangunlah inner child itu menjadi sesuatu yang positif. Karena banyak juga orang berpikir bahwa inner child itu negatif. Betul. Karena inner child itu dianggap sebagai satu luka batin yang belum pernah terselesaikan dari masa kecil kita. Apakah itu valid gitu? Atau sebenarnya inner child itu bisa jadi suatu hal yang membahagiakan dan memang kalau sekarang kita merindukannya nggak apa-apa juga gitu? Ya, jadi kalau bicara inner child, mungkin banyak orang beranggapan bahwa inner child itu selalu yang negatif gitu ya, atau ada luka di situ, di luka masa lalu atau trauma. Namun tidak demikian, tidak selalu demikian. Karena apa? Inner child itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang negatif karena mungkin dia tidak dipercaya, kemudian selalu dicemooh misalnya di masa kecilnya, atau dia punya pengalaman pernah dihukum gitu ya, dihukum misalkan dijemur di lapangan gitu, kemudian dia jadi berpikir bahwa oh iya saya lebih baik tidak mendekati orang lain karena orang lain itu selalu membahayakan buat saya, jadi dia merasa bahwa ada ancaman. Itu kalau inner child-nya negatif gitu. Kemudian kalau inner child-nya positif, mungkin bisa jadi dengan peristiwa yang mirip atau dengan peristiwa yang sama, karena mungkin tidak dipercaya di masa kecil, kemudian pernah dihukum di masa kecil, dia jadi ingin membuktikan kepada dunia gitu, tanda kutipnya, membuktikan sama orang lain bahwa aku adalah orang yang bisa dipercaya, aku adalah orang yang tangguh, sehingga dia mengubah dari pengalaman di masa lalunya menjadi sesuatu hal yang positif. Misalkan dia jadi sangat ambisius untuk meraih prestasi, dia sangat ramah sama orang lain karena dia ingin diterima oleh lingkungannya, dan juga perilaku-perilaku positif lainnya. Sehingga dengan pengalaman peristiwa yang sama atau serupa
gitu ya, bisa dihasilkan. Outputnya itu bisa beda-beda atau feedbacknya bisa beda-beda yang dihasilkan oleh individu tersebut. Jadi tergantung si individu itu menyikapi inner child-nya juga gitu ya. Karena dengan pengalaman yang sama orang bisa beda nih outputnya. Ada yang jadi baik, ada yang jadi malah bermasalah nantinya ke depannya. Nah kalau bicara tentang inner child, apakah bentukan inner child di masa kecil itu selalu hal-hal yang menyedihkan, yang menyulitkan, atau sebenarnya inner child itu bisa loh dari hal-hal yang sebenarnya mungkin kebiasaan-kebiasaan bersama orang tua kita yang terus dilakukan, tapi itu hilang, akhirnya jadi dirindukan dan jadi masalah gitu. Ya, jadi misalkan kaitannya dengan pola asuh gitu ya. Kalau dari masa kecil misalnya dengan peristiwa yang sama selalu dipuaskan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya misalnya oleh orang tuanya. Kalau untuk sisi yang negatif dia akan merasa bahwa dulu masih kecil tuh aku gampang dapetin segala sesuatu gitu ya. Lalu ada juga di sisi yang berbeda. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang sama selalu dipenuhi oleh orang tuanya, dia akan merasakan bahwa oh ya berarti saya harus bisa berbagi nih sama anak saya gitu ya, saya harus bisa berbuat lebih baik lagi, sehingga kemudian hari pola asuhnya juga bisa berbeda dari si individu ini. Ada yang individu tersebut merasa bahwa dulu saya mendapatkan apa-apa susah dari orang tua saya, sehingga ketika saya mendidik anak saya, oh ya susah, kamu harus berusaha dulu untuk bisa dapetin apa yang kamu mau. Walaupun orang tuanya sekarang mampu ya, jadi sosok individu dewasa yang mampu. Tapi ada juga sisi individu dewasa yang mampu, kemudian dia berbaik gitu ya, berbaik hati, royal kepada anaknya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga dengan satu peristiwa yang sama, hasilnya bisa berbeda di pola asuh tersebut. Dan untuk menyikapi hal tersebut, mana nih yang baiknya nih ya, misalnya kita harus yang jadi yang baik terus, ngasih terus, atau yang saya harus tahan terus nih gitu ya, harus yang pelit lah misalkan ya, harus tahan terus misalnya. Jadi dia harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa mendapatkan sesuatu itu tidak mudah, iya betul, kamu harus berusaha, iya betul, tapi harus ada diskusi di dalam situ. Jadi kalau mau dikaitkan peristiwa masa kecil dengan pembentukan kepribadian anak, itu harus dikaitkan juga dengan pola asuh. Pola asuh di rumahnya harus apa? Harus demokratis. Anak diajak bicara, misalkan oke, kamu mau barang harga berapa? 100.000. Udah punya tabungan belum? Udah. Uangmu berapa? Uangku tapi ada 75.000 bunda. Oke, berarti cukup gak buat beli barang yang kamu mau? Gak cukup bunda. Oke, untuk dapetin 25.000-nya gimana? Jadi anak itu diajak diskusi. Kemudian si anak jadi berpikir bahwa oh aku harus menyisihkan ya dari uang harianku, tabunganku. Dengan begitu dia akan merasa bahwa saya harus punya daya juang. Ya, jadi orang tuanya kan demokratis. Jadi bukan pelit tapi mendidik, tapi juga bukan hal yang mudah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi jangan berlebihan lah ya, jangan mentang-mentang kita punya masa kecil yang sulit, anak saya harus merasakan yang sama karena dengan kondisi itu saya jadi kuat sekarang. Kalau berlebihan pelitnya anaknya juga jadi sengsara. Tapi kalau terlalu royal anaknya jadi kurang tangguh juga. Jadi memang harus ada proses di mana kita cari jalan tengah yang terbaik ya. Nah tapi kan kadang-kadang orang nih susah nih Mbak untuk mendapatkan posisi ini, untuk mendapatkan perlakuan secara sadar bahwa saya harus menyikapi inner child saya dengan bijak gitu. Keseringan ya udah saya punya inner child ini nih, pedih gitu diingat terus tapi nggak tahu penyelesaiannya seperti apa. Di titik apa sih sebenarnya kita sudah harus, oh ini sebenarnya sudah sangat mengganggu masa dewasa saya loh. Bahwa inner child ini nggak bisa saya pelihara terus dan akhirnya terus saya salahkan, istilahnya di blaming terus gitu. Nah di titik mana kita harus mulai sadar, oh ini sangat ganggu sih. Oke, jadi di titik ketika kita menyadari bahwa oh ya ini harus ada yang saya rubah gitu ya. Contohnya misalkan dia punya pengalaman masa kecil suka di abuse secara fisik ya. Kemudian dia bilang mungkin sama pasangannya atau dia berkomitmen dalam dirinya sendiri, saya dulu masa kecil sering dipukulin, sekarang saya punya anak, saya nggak pernah mukulin anak saya. Tapi dia juga nggak bisa nyentuh anaknya, touch-nya nggak ada, attachment kepada anaknya nggak ada. Dia dingin sama anaknya, tapi dia menampilkan kepada dunia luar, kepada orang lain, dia bilang, saya udah berubah loh, waktu kecil saya emang dipukulin gitu ya, tapi saya nggak pernah gitu sama anak saya udah jadi orang tua yang baik gitu ya, mama yang baik, saya nggak mau kayak orang tua saya.
Tapi pada kenyataannya menyentuh anak pun juga tidak, sehingga anaknya ini dingin akhirnya kan ya, kurang ada attachment, kelekatan sama orang tuanya kurang. Nah di situ yang perlu dibenahi ya, artinya bahwa bukan saja menyadari bahwa memang ada inner child yang harus disembuhkan gitu ya, artinya harus dia tanggulangi, tapi juga ada proses di dalamnya. Oke, berarti kalau saya dulu suka dipukulin, oke udah bagus bahwa saya tidak melakukan hal tersebut kepada anak saya, tapi sekarang saya harus mencoba membuka diri saya untuk bisa nerima anak saya. Gitu, untuk bisa sentuh, peluk, cium anak saya gitu. Mungkin pengalaman di masa kecilnya kenapa dia suka di abuse, misalnya suka dipukuli, mungkin dia juga nggak pernah merasa touch itu tadi, nggak ada sentuhan dari orang tuanya. Sehingga akhirnya adalah perlakuan kepada anaknya dia dingin, walaupun nggak pernah pukul, walaupun tidak pernah berperilaku kasar. Baik. Jadi memang ya itu dia ya, kita nggak bisa langsung menyelesaikan ini secara instan. Ada proses dan juga ya ada bargaining juga dalam diri, gimana caranya ini yang tepat untuk saya. Nah sebelum kita lanjut ada penelpon mungkin ingin bertanya ya, kita akan sapa dulu penelpon kita hari ini. Halo. Kak Dika, aku Hana ya Kak. Iya Hana, di mana Hana? Jakarta ya? Itu psikolognya Vina. Iya silakan. Oke. Mbak Vina ya, Pagi, silakan. Kak Vina. Kak, saya mau tanya ya, tadi kamu ada sebutin tentang ego stage atau inner child itu ada 3 atau 6 macam, tapi kamu tidak perinciin. Seperti apa ya Kak? Kan kita sebagai awam kan ada bayang-bayangan seperti kayak gitu. Kemudian orang tua yang pernah dulu inner child, apakah 100% akan memburuk, apa akan membaik? Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian itu pertanyaan kedua ya berarti Hana ya. Apa yang cocok untuk orang dengan inner child? Dan apakah kalau tidak maksudnya di terapi itu akan mengalami gangguan jiwa lainnya? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Pertanyaan kedua. Baik, kita sebelum dijawab kita rinci dulu satu persatu biar terjawabnya juga tuntas ya. Yang pertama minta rincian dari inner child karena memang banyak teori tadi ya Mbak ya. Iya, yang kedua. Yang kedua kenapa? Tentang terapi apa yang cocok? Terapi apa yang tepat? Lalu yang ketiga untuk orang dengan inner child. Betul. Yang ketiga berarti apakah nanti ada gangguan jiwa? Apakah bisa menyebabkan gangguan jiwa lainnya? Baik, ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab nanti Hana ya setelah jeda. Gitu loh. Setelah jeda kita akan jawab. Terima kasih Mbak Terima Hana. kasih Kak Dika. Yo. Terima kasih. Baik. Oke, nanti kita akan jawab usai jeda ya Mbak Vina ya. Jadi Mbak Hana deh ya. Oke, kita akan kembali lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini inner child, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Vinandita Utari MPSI, psikolog, CTCCJ, psikolog dari Primadita Consulting. Oke, tadi kita terputus pada pertanyaan dari pemirsa ya. Ada Mbak Hana yang menanyakan ada 3 pertanyaan. Kita jawab satu persatu ya Mbak Vina ya. Yang pertama adalah rincian dari arti inner child itu. Tadi sebenarnya kita sudah menyebutkan juga teorinya banyak ya. Cuma mungkin Mbak Vina mau menjelaskan dari teori yang paling relevan dan mendekati yang mana? Oke, jadi inner child itu adalah sisi kepribadian seorang dewasa yang dihasilkan dari pengalaman di masa kecilnya dia. Bentuknya ini bisa macam-macam karena inner child itu tidak bisa dibilang hanya tunggal. Hanya inner child sama dengan luka batin, itu tidak bisa seperti itu. Karena bentuk inner child itu ada yang positif, ada yang negatif gitu, dan macamnya itu banyak ya. Kalau misalkan tadi disebutkan antara 3 sampai dengan 6, ada perasaan kecewa, cemburu, marah, bahagia, termasuk juga perasaan senang, perasaan merasa dihargai, dan kemudian juga perasaan trauma juga bisa termasuk. Jadi kalau kita bicara soal inner child itu gabungan dari semua emosi kan. Disebutkan emosi itu tidak selalu bentuknya marah, tidak selalu bentuknya negatif. Tapi emosi juga bisa sesuatu hal yang positif. Baik, jadi itu ya tadi rinciannya. Karena bentukannya emosi juga kombinasi dari emosi itu macam-macam. Modifikasinya juga macam-macam. Jadi nggak bisa dirinci, udah pasti nih valid A, B, C, D, trauma, marah, kecewa, nggak selalu. Bahkan bahagia pun kalau misalnya itu disikapi dengan salah bisa jadi inner child juga. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terapinya apa sih biasanya untuk teman-teman yang merasa punya inner child dan mengganggu gitu?
Oke, bentuk terapinya bisa dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Tapi kalau untuk terapi CBT memang kliennya itu harus kooperatif karena CBT itu harus beberapa kali sesi gitu ya. Misalkan bisa sampai 10, 12 kali kedatangan sehingga bukan sesuatu yang instan. Jadi perlu komitmen dari kliennya. Atau juga dengan teknik relaksasi diri atau musik relaksasi juga bisa. Mungkin nanti mengenai teknik kita juga bisa nanti kita bahas lebih rinci ya, Mbak, juga ya. nih tekniknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah juga dengan teknik konseling. Konselingnya bisa dengan journaling, menulis di buku harian, kemudian juga afirmasi diri. Baik, jadi banyak terapi yang bisa diterapkan sesuai kasusnya. Karena cocok untuk si A belum tentu cocok untuk si B. Jadi beda-beda juga ya. Nah yang terakhir nih, ketiga pertanyaannya. Kalau inner child itu mungkin tidak diselesaikan, tidak ditanggulangi dengan tepat, apakah akhirnya bisa mengarah pada gangguan mental seseorang? Iya, ketika inner child itu tidak ditanggulangi dengan baik ya, khususnya inner child yang negatif, itu bisa juga mempengaruhi kemampuan kehidupannya sehari-hari. Contohnya dalam bersosialisasi, dia mungkin menjadi antisosial atau mungkin dia menjadi seseorang yang sangat ketergantungan dengan orang lain, mungkin punya pengalaman di masa kecilnya yang sangat dependen dengan orang lain sehingga dia sangat takut kehilangan dan gangguan kepribadian lainnya. Apabila memang inner child tersebut adalah inner child negatif yang tidak kita kenali ya. Jadi kalau inner child itu kalau kita sudah tahu bukan cuma sampai di sekedar kenal, tapi juga kita mengetahui ini warnanya apa. Oh ini marah, ini kecewa, ini sedih dan semacamnya. Baik, jadi memang harus pahami dulu dan kalau misalnya dirilis dengan baik gitu ya, nggak akan sampai ke gangguan mental. Tapi kalau misalnya berlarut-larut dan akhirnya terus mengambing hitamkan tanpa adanya tindakan, ya wassalam ya, akhirnya ke arah sana. Nah, sebelum kita masuk ke teknik bagaimana mengatasi ini, saya mau tanya dulu, apakah inner child itu bisa mengganggu seseorang dewasa hanya karena ada triggernya? Atau sebenarnya nggak perlu ada trigger, itu udah bisa ganggu loh? Bisa mengganggu orang dewasa dengan ada trigger ataupun tidak gitu ya. Kalau memang itu sudah terpola dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dia merasa kayak oh ya biasa aja kok kalau saya misalkan takut kehilangan sahabat, biasa aja kok kalau saya memang merasa takut kehilangan seseorang gitu ya. Karena memang itu sudah terpola. Tapi yang paling umum adalah ketika dia trigger ini dengan suatu permasalahan yang menyebabkan dia jadi ingat lagi atau dia merindukan momen tersebut. Betul. Seperti tadi saya bilang tidak hanya hal inner child yang negatif tapi inner child juga yang positif juga ada. Contohnya misalkan memang dia jadi kecil anak yang berprestasi, selalu dipuji, selalu memang mendapatkan perhatian dari lingkungannya karena memang anak ini berprestasi. Ketika dia dewasa dia menjadi pribadi yang sangat ambisius gitu ya, ambisi dalam berkarir, dalam membesarkan anak, semua anak-anaknya harus menjadi pintar juga gitu ya. Jadi ketika orang tersebut misalkan sudah menjadi individu yang dewasa, maka dia bisa mulai menyadari nih, ini adalah sisi inner child saya. Atau kalau misalkan saya deh jadi contoh gitu ya, mungkin dari kecil saya senang ngomong, dapat depan kaca, nyanyi-nyanyi ngomong gitu ya. Dan ketika sekarang saya berhadapan sama Mbak Dika dan saya ngomong, saya tuh enjoy. Terus saya jadi merasa bahwa ini Vina kecil nih, seperti ini nih gitu. Jadi itulah inner child yang ketika orang dewasa menyadari, terus dia bilang sama diri sendiri, ini Vina kecil lagi keluar nih, karena dia memang ceriwis dari kecil suka ngomong. Oke, jadi saya mau ingat-ingat Dika kecil suka apa ya? Nanti aja deh, malah ngerepotin kayaknya kalau di sini dibuka ya. Oke, kalau bicara tentang bisa di-trigger atau tidak di-trigger, jadi kadang-kadang bahkan itu jadi pola yang tiap hari dijalani seseorang. Ini kan kadang-kadang orang kalau nggak sadar, ya dia nggak tahu kalau itu mengganggu. Orang sekelilingnya nih baru sadar gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih kita memberitahu atau kayaknya kamu ada masalah deh dengan inner child, istilah kita yang mapping gitu dari luar karena orang ini benar-benar nggak sadar. Bisa nggak dilakukan itu? Bisa dilakukan itu terutama orang-orang terdekat ya yang sudah melihat pola kesehariannya. Mungkin misal kalau inner child negatif misalnya setiap kali dia marah dia lempar barang, banting barang. Padahal mungkin dia udah umurnya sudah tidak pantas melakukan hal tersebut. Dan kita melihat bahwa kok ini kekanakan banget ya. Kalau seperti ini mungkin bocah barangkali atau anak-anak barangkali yang tipenya kalau marah lempar-lempar, banting-banting. Nah itu kita bisa ingatkan.
Misalkan kita bisa bilang, atau itu pasangan kita misalnya, atau kita bisa bilang, "Pah, kalau marah nggak usah pakai banting-banting ya." Atau itu anak kita yang sudah dewasa, misalnya kita sudah kuliah, kan kita menganggap bahwa, oh tidak pantas lah, masa marah-marah sampai kayak anak kecil, badannya digoyang-goyangin, terus marah-marah gitu, lempar barang. Itu kita bisa bilang, "Kak, sudah kuliah, kalau marah sampaikan dengan baik. Kakak ngomong apa sih yang apa kakak rasain?" Misalkan itu menjadi anak pertama kita atau anak yang sudah besar gitu ya, ataupun juga pasangan, kita bisa sampaikan, kalau ada masalah dibicarakan aja Kak, kan barangnya nggak salah, nggak perlu dilempar-lempar, atau nggak perlulah misalnya kamu banting pintu misalnya seperti itu. Oke, jadi kita bisa loh, apalagi orang-orang yang kenal dekat atau mungkin orang terdekatnya, anaknya, ibunya, pasangannya gitu, bisa mengomunikasikan ini dengan baik ya. Kalau nggak ntar orangnya marah gitu kan ya. Kita benar-benar memahami apa yang menjadi masalahnya dan dikomunikasikan, itu akan sangat membantu orang tersebut. Nah, kalau itu dari sisi luar, dari sisi dalam, ketika kita sadar kita punya inner child yang mengganggu, ada teknik-teknik tertentu nggak sih yang bisa meredakan kondisi-kondisi tidak nyaman? Ya, ada teknik tertentu yang mau mudah, murah, bisa dilakukan sendiri di rumah gitu ya. Yang pasti adalah ketika kita menemukan masalah di dalam diri kita dan kita menyadari bahwa kayaknya ada sesuatu deh nih yang nggak beres gitu ya, ada sesuatu yang harus aku pelajari ya atau tanggulangi dalam diriku, maka pergilah ke profesional, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater, dan dia juga bisa bantu dirinya sendiri untuk melakukan teknik yang mudah dan murah ini dilakukan di rumah. Dan ini menarik Mbak. Apa tuh contohnya? Pertamanya adalah minum air putih. Minum air putih, air. Boleh ya, boleh kita role play ya. Kita coba ya. Oke, kalau perlu minum 1 gelas lah ya, karena kalau gluk saya gitu habisin ya. 1 gelas pasti kan habis ya. Ya, betul. Oke, 1 gelas, kemudian ambil posisi ternyaman di dalam ruangan. Oke. Boleh tutup tirainya, intinya kita meredupkan situasi kamar, ruangan kita. Ruangannya sendiri di diredupkan. dalam ruangan ya, dalam ruangan redup, cahayanya diredupkan. Kemudian kalau ada pendingin ruangan boleh dipasang, kita membuat situasi senyaman mungkin, serileks mungkin. Kemudian pasang instrumen musik, apa ya, kita bisa terapi? download dari mana saja, bisa suara debur ombak, bisa suara bambu seperti itu, bisa juga instrumen piano gitu Atau ya. suara hujan gitu Atau ya. suara hujan gitu ya. Kemudian ambil posisi senyaman mungkin. Kalau dia maunya duduk bersender boleh, kalau dia maunya mau tiduran juga boleh. Pelan-pelan pejamkan mata, kemudian sambil memejamkan mata kita pakai teknik nafas 4-7-8. Tarik nafas 4 hitungan, tahan di 7 hitungan, kemudian hembuskan perlahan sampai dengan 8 hitungan. Berulang kali sampai merasa nyaman, sampai merasa rileks. Lalu pejamkan mata secara perlahan-lahan dan kemudian kita pelan-pelan masuk ke diri kita di masa lalu. Bayangkan ketika kita kecil, bayangkan peristiwanya, bayangkan ketika kita mendapatkan prestasi, kalau itu memang inner child yang positif, atau kalaupun itu sekalipun itu adalah inner child yang negatif, bayangkan ketika hal tersebut terjadi. Ketika kita mungkin dihukum misalnya gitu ya, saat menerima hukuman atau disuruh berdiri di depan pintu selama sekian menit bisa dihukum. Kenali perasaan itu, lalu kita temui diri kita yang masih kecil itu dengan diri kita yang sekarang. Dan kita bisa katakan, oke, itu bukan salah kamu, itu juga bukan salah ibumu melakukan hal itu. Ya, maafkan dia, aku sayang sama kamu. Disapa dulu jiwa kecilnya. Jadi kalau misalkan diri dewasa kita bisa bilang, halo Vina gitu ya, kamu waktu kecil cantik sekali, sangat berprestasi gitu. Atau yang tadi, ini kan yang positif yang sangat berprestasi. Kemudian kalau yang negatif ya kita bilang tadi, kalau misalkan negatif ya itu bukan salahmu, maafkan lingkunganmu, maafkan ibumu, maafkan dirimu gitu. Lalu peluk dia. Kemudian kita bilang nanti kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Lalu pelan-pelan kita say hi, dadah-dadah gitu ya. Bayangin diri kita yang dewasa, kita ngelihat muka kita waktu kecil, kita dadah-dadah, kita oke, nanti kita ketemu lagi boleh ya. Sebelum perpisahan kita peluk diri kita. Oke Vina, kamu baik-baik saja. Jadi peluk dirinya dan itu boleh dilakukan berulang kali, sayangi dirimu seperti itu. Dan ini karena kita keterbatasan waktu nggak bisa pelan-pelan ya Mbak, tapi kalau tekniknya
Bentuknya nanti harus perlahan, pelan, dengarkan alunan lagunya. Kalau ada aromaterapi boleh dipasang, dihirup udaranya, pejamkan mata, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kemudian kalau itu hal yang positif yang mau kita bangkitkan, kayak tadi misalnya mau berprestasi, mau bangkit lagi, aku mau kayak dulu lagi, aku dulu kok jadi pusat perhatian karena prestasiku, maka dia bisa bilang bahwa kamu hebat, kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu bisa jauh lebih baik lagi setelah ini. Jadi perlahan-lahan dia berpisah lagi, nanti bikin lagi terus itu. Begitu terus bisa setiap dilakukan malam. Iya. Aduh, terapi gratis aku hari ini ya. Bagaimana ternyata memang perlu proses, dan proses itu harus dinikmati ya. Kita menyapa masa kecil kita, mau itu luka yang dalam pada batin kita ataupun itu hal yang membahagiakan, bisa kita recall. Kalau belum selesai bisa kita selesaikan, walaupun nggak mungkin instan ya. Aduh, menarik banget sih. Mungkin kalau tadi pemirsa di rumah bisa ikutin juga ya apa yang saya lakukan di studio, itu pasti lebih lega nih rasanya sekarang. Nanti kita akan lanjut lagi ya Mbak Vina ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang inner child. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah diterapi secara sukarela oleh Mbak Vina ya. Rasanya lebih lega, dan memang ternyata minum air putih itu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk meredakan kecemasan-kecemasan yang ada di dalam diri kita, itu mungkin bisa dilakukan. Paling tidak itu hal sederhana ya. Kita balik lagi sama Mbak Vina Dita Utari, MPSI psikolog, CTC CGA psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak, kalau kita udah dewasa, pastinya memang ada inner child yang memang sudah terjadi dan ada gitu ya, tersimpan dalam diri kita. Tapi PR sekarang kita sadar nih bahwa itu bisa bikin hal yang gak nyaman saat kita dewasa. Kita gak mau terjadi pada anak kita nih. Bisa gak sih si inner child tersebut kita cegah agar tidak menjadi suatu hal yang tidak selesai pada masa kecil anak-anak kita? Oke, tadi sudah melalui kita mengenali dulu kan ya, kita punya masalah nih, ada isu di masa kecil yang belum selesai, ada inner child negatif yang memang belum diselesaikan dengan baik, kemudian kita sudah mencoba menterapi sendiri, diri sendiri dengan refleksi, relaksasi diri, kemudian kita juga bisa pakai teknik journaling, kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal yang positif terhadap anak agar tidak anak itu tidak menjadi seperti kita di masa kecilnya gitu ya. Yang paling penting adalah tidak memperkuat perilaku negatif terjadi. Contohnya misalkan pernah punya pengalaman ditinggal gitu ya, atau ditinggal sama orang tuanya dan itu membekas, dan biasanya memori anak inner child itu di usia 6-7 tahun yang sangat melekat ya, 6-7 tahun usianya. Kemudian dia jadi berpikir bahwa oh, karena saya tidak mau kehilangan seorang, jadi dia sangat overprotective nih sama anaknya. Anaknya mungkin diperlakukan, oh kamu nggak boleh kesini, atau kalaupun boleh pergi mungkin sangat ketat dijaga jamnya. Nah ini yang kita perlu sadari, oh berarti ini adalah sisi masa kecil saya yang saya takut kehilangan orang, sehingga saya sama anak saya kok jadi overprotective. Nah ini yang perlu dibenahi, itu yang harus disadari, dikenali bahwa oke, saya terima itu pengalaman saya masa kecil dan saya sudah memaafkan itu tadi, sudah melewati dan sudah mengenali, bukan cuma hanya saya menerima emosi saya, tapi saya juga mengenali warna emosi saya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang lebih baik lagi terhadap anaknya. Dengan apa? Dengan memberikan kepercayaan. Oke nak, pergi boleh, kamu mau ninggalin mami, kamu mau kos di luar kota boleh, tapi jaga diri baik-baik, jaga atau diberikan pesan yang baik-baik. Karena kan tadi si ibunya ini mungkin punya pengalaman takut ditinggal di masa kecil, sehingga ketika anaknya mau pindah keluar kota, mau kos di luar kota, dia takut kehilangan anaknya. Nah, sebaiknya yang dilakukan itu tadi, menaruh kepercayaan terhadap anak supaya tidak terulang pengalamannya di masa kecil. Baik, jadi kadang memang apa yang terjadi pada kita di masa kecil kita nggak mau terulang, tapi akhirnya ada juga yang meneruskan, oh ini nggak terjadi, nggak bisa saya lakukan dulu, saya mau lakukan pada anak saya. Tapi ada yang menarik adalah ketika kita mungkin ini banyak yang dialami, ketika kita lahir dari keluarga yang mungkin tidak ideal atau mungkin orang tua kita bercerai, akhirnya ketika masuk pada kondisi serupa di dewasa, ternyata kita juga nggak bisa menjadi orang tua yang ideal dan akhirnya mempertahankan kondisi itu karena saya nggak mau nih anak saya merasakan jadi anak yang orang tuanya bercerai atau berpisah. Nah kondisi ini
ini jadi buah si malakama ya, dipertahankan anaknya nggak bahagia, tapi kalau bercerai pun saya takut anak saya punya masalah yang sama gitu. Nah, dalam kondisi demikian mungkin banyak orang di rumah yang menghadapi atau merasakan. Dari Mbak Vina sendiri, apa yang harus dilakukan mereka? Oke, jadi ketika individu dewasa punya pengalaman di masa kecilnya, kemudian terbawa ke masa dewasa dan dia tidak ingin lagi anaknya mengalami hal yang serupa gitu ya, ini bisa disampaikan juga ke anak, dikomunikasikan. Misalkan, oke nak, mungkin mama sama papa udah nggak bersama, tapi mama sama papa tetap perhatian sama kamu, sayang sama kamu. Mama sama papa tetap mama dan papamu gitu ya. Jadi anak itu juga akan melihat bahwa oh ya, ada porsi dari ayah dan ada porsi juga dari ibu. Dan kita bisa sampaikan ke anak, kondisi ini bukan salah kamu kok, juga bukan salah bunda gitu ya. Karena setiap orang punya pilihan atas kehidupannya masing-masing dan bunda berpikir bahwa ini yang terbaik buat kita, bukan cuma buat bunda gitu ya, tapi buat kita misalkan. Jadi anak itu mengerti bahwa oh dari peristiwa misalkan perpisahan keluarga ini bukan karena saya gitu ya, atau mempertahankan kondisi yang sudah rapuh gitu, tetapi sebenarnya kapal ini udah nggak bisa terusin, itu bukan masalah saya. Jadi anak itu tahu bahwa dia bukan sumber dari kesalahan ini semua, tapi ini adalah jalan hidup yang memang harus dipilih, karena hidup itu kan adalah pilihan gitu ya. Jadi ini yang lebih baik gitu ya. Kita bisa sampaikan kepada anak bahwa ini jalan yang memang bunda dan ayah pilih, yang bunda dan ayah sepakati untuk jadi lebih baik buat kamu dan juga buat kita semua. Walaupun mungkin menurut kamu ini kurang baik, misalnya dia tanya kenapa sih kok papa nggak pernah datang gitu ya, walaupun mungkin ini menurut kamu tidak baik atau kurang baik, tapi ini untuk kedepannya jauh lebih baik buat kita. Oke, jadi kita juga harus tahu ya bahwa kondisi itu nggak selalu sama. Mungkin anak kita jauh lebih kuat juga dengan kondisi saat ini, situasi saat ini berbeda dengan kita yang di masa kecil. Jadi nggak selalu bisa disamakan. Nanti saya ngerasa depresi, anak saya juga merasakan hal yang sama. Nanti hal-hal itu bisa terulang lagi pada anak saya, belum tentu. Selama kita bisa memberikan hal yang ya optimal, bisa tetap menjadi sosok orang tua. Karena perpisahan itu bukan berarti orang tuanya nggak lagi jadi orang tua dia gitu ya. Oke, jadi pengertian dan diskusi ini penting. Terakhir mungkin Mbak Vina, apa yang bisa dilakukan kita secara sederhana? Mungkin sahabat ini nggak tahu nih inner child kita tuh apa gitu ya. Paling tidak menyadari secara singkat, secara sederhana yang mungkin bisa dilakukan mulai hari ini. Ya, sadarilah apa yang kita lihat, dengar gitu ya, kan indera semua ya, kita dengar, kita lihat, kita pikirkan, dan yang kita rasakan itu terbawa ke kalbu, jadi ke hati, ke jantung gitu ya, dan itu yang perlu kita olah ya. Kalau misalkan kita bilang bahwa tadi saya tidak pukulin anak saya lagi, tapi ternyata pada prakteknya adalah dia tidak pernah touch, tidak pernah sentuh anaknya, itu berarti ada masalah yang belum dia selesaikan, yang harus dikelola. Nah itulah yang perlu kita sadari, apa sih sebetulnya yang saya rasain kalau saya marah, apa yang sebetulnya saya lihat, saya dengar, dan saya pikirkan. Jadi indera itu bermain semua, kemudian kita bisa mengontrol emosi dengan baik. Itu dia intinya, kuncinya di situ. Mbak, makasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna ya untuk pemirsa di rumah. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Semoga Anda bisa selalu bersama orang-orang yang Anda sayang. Sampai jumpa.